kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa, datang berkunjung malaikat sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Disodorkan baki yang penuh diisi makanan, lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya. Manqobah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit taun, kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh. Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun, kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup malah sudah habis. Lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Manqobah ke-25, tulang belulang ayam hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengantarkan anaknya untuk berguru pada Syekh. Untuk mempelajari ilmu suluk, Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus. Makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Mendengar pertanyaan itu lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam sambil berkata, "Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur." Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok, "Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir kekasih Allah." Syekh berkata pula kepada orang tua anak itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal." Ibu itu merasa malu oleh Syekh dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik. Manqobah ke-26, anjing penjaga istal Syekh Abdul Qadir membunuh seekor harimau. Diriwayatkan, bahwa Syekh Ahmad Zanda bila berkunjung bersilaturahmi kepada para waliullah, ia selalu menunggang seekor harimau, dan bagi pribumi yang dikunjunginya harus menyediakan seekor sapi untuk pangan harimaunya. Pada waktu ia berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, dimintanya seekor sapi yang digunakan sebagai penarik timba air setiap harinya, karena kebetulan sapi itu yang dilihatnya. Sementara harimau sedang mengintai sapi yang menjadi mangsanya, tidak diketahui sebelumnya bahwa di situ ada seekor anjing galak penjaga istal kuda kepunyaan Syekh. Tiba-tiba anjing itu menyerang, menerkam harimau dan digigitnya hingga mati. Ahmad Zanda terkejut, timbul perasaan malu pada dirinya. Dengan merendahkan diri dan sikap hormat segera ia menghadap Syekh lalu mencium tangan beliau. Manqobah ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan, ada seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang keheran-heranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga yang indah warnanya. Kudanya ada 40 ekor semuanya bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada tolok bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara, konon dikatakan orang, ia seorang wali. Tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda sekali? Ia seorang penggemar pencinta dunia. Di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia?
Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah, kekasih Allah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh. Seketika itu juga dibatalkan niatnya tadi, lalu ia bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit, dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah, ia memberi petunjuk. Katanya, menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda, baru bisa sembuh, dengan persyaratan kudanya harus mempunyai sifat dan bentuk khas tertentu. Di antara mereka ada yang memperhatikan, dan menyarankan segera menghubungi Syekh, karena beliaulah yang memiliki beberapa ekor kuda dan mempunyai sifat bentuk khas yang diperlukan itu. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya. Beliau seorang dermawan dan suka memberi pertolongan. Di waktu mereka menghadap Syekh, dengan sukarela beliau mengabulkan permintaan mereka. Setiap harinya disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor itu habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu dari penyakitnya. Ia sembuh sehat seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada hentinya diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh untuk mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu, bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu, semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk, dan kau tidak tahu hal yang sebenarnya sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa banyak bersalah dan segera ia bertobat, lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Mankobah ke-28, Jin dan Setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, pada waktu Nabi Sulaiman alaihi salam memusatkan perhatian pada renungannya, terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguan jin dan kenakalan syaitan yang demikian jahatnya dengan perbuatan yang tidak sopan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam gaib, sabda Allah, kamu jangan khawatir, sebab nanti akan lahir Nabi penghabisan yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah seorang anak cucunya ada yang bernama Abdul Qadir. Ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan setan. Tidak ada jin dan setan yang tidak tunduk kepadanya. Mankobah ke-29. Ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama, seusai sholat Jumat berangkatlah ia diiringi para santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular dibunuh langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat namun tidak ditemukan. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan pakaian serba baru. Mereka heran, dan segera menghampiri gurunya sambil menanyakan kejadian yang dialaminya. Kemudian diceritakannya bahwa asal kejadian itu begini permulaannya. Tadi waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin, dan aku dihadapkan kepada sang raja jin. Pada waktu aku bertemu, ia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya membujur sesosok mayat di atas panca persada yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian sang raja jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, siapa orang yang kau bawa itu? Para pengawalnya menjawab, inilah orang yang telah membunuh putra tuanku raja. Lalu raja jin menatap tajam padaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam, dengan geramnya raja jin menghardikku, mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum. Dia berkata dengan suara lantang muka berang menakutkan. Segera aku menjawab menolak tuduhan itu, perkara membunuh anakmu aku tolak. Apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah.